Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa umurid din. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam akhir Sya'ban. Puasa adalah sesuatu yang luar biasa. Dikatakan syahrun azim, syahr mubarak, syahr yang Allah sendiri langsung berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kamu akan diwajibkan oleh Tuhanmu Allah. Persis kewajiban Allah yang diberikan kepada umat-umat sebelum kalian. Agar kalian ini benar-benar menjadi manusia super. Menjadi manusia yang benar-benar bersih. Mempunyai iman dan takwa kepadaku yang kuat, yang luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam detik-detik memasuki bulan Ramadan, atau tepatnya pada akhir bulan Sya'ban, ya, Rasulullah pernah berkhutbah yang isinya khutbahnya itu kurang lebih 15. Masya Allah. Ini langsung berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya puasa ini sangat dahsyat, sangat luar biasa pengaruhnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceramah atau pidatonya panjang sekali. Tapi sama para habaib, sama para ulama itu diringkas menjadi tidak bertele-tele, tidak membosankan. Inilah 15 isi kandungan khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir bulan Sya'ban, detik-detik menjelang memasuki puasa bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan agar kita, anak-anak kita ini belajar membaca hadis itu komplit, ya. Tidak terpotong-potong, ya. Tidak angen-angen, tidak kira-kira, ya. Haddatsana Ibnu Hajarin As-Sa'di, haddatsana Yusuf bin Ziyad, haddatsana Humam bin Yahya an Aliyin ibni Zaidin ibni Jada'an an Sa'id ibnil Musayyib an Salmana qala. Ada seorang bernama Ibnu Hajar mendapat cerita dari Syekh Yusuf bin Ziyad. Syekh Yusuf bin Ziyad mendapat berita dari Humam bin Yahya. Humam bin Yahya mendapat cerita dari Ali bin Zaid. Kemudian Ali bin Zaid mendengar dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id Musayyib dengar dari sahabat Salman. Qala, Salman itu mengatakan begini, saya itu pernah detik-detik akhir Sya'ban, detik-detik mau menjelang puasa, dikhutbahi, diceramai oleh Rasulku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim. Hei umat manusia, kalian adalah manusia yang sangat beruntung. Maka berdoalah kalian, Allahumma barik lana fi Ramadan. Maka bulan Ramadan semoga berkah. Sampai Rasul mengatakan juga,
Barang siapa ketemuan Ramadan ini seneng, maka tanda-tanda jasadnya ini dijauhkan dari api neraka. Jadi barang siapa ketemuan bulan Ramadan itu seneng, rumahnya dibersihkan, ya, hatinya ditata, dipersiapkan, dagangannya dihitung, ini seneng karena bulan Ramadan, maka dia diharamkan badannya dari api neraka. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, syahrun azimun. Bulan Ramadan adalah bulan yang azim, bulan yang besar pahalanya, bukan sembarang bulan. Hati-hati, kul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin hammana yahunu bismika ya azim. Azim ini termasuk asma Allah, ya, al-azim, al-aliyul azim. Disamakan, ini bulannya Allah, bulan yang luar biasa. Nomor 2, syahrun mubarakun, bulan yang kebak barokah. Barang siapa mencicipi nikmatnya Ramadan, maka dia akan merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, syahrun fihi lailatun, ada di dalamnya di bulan itu satu malam, khairun min alfi syahrin. Satu malam itu siapa melakukan ibadah di malam itu jauh lebih bagus daripada melakukan ibadah min alfi syahrin, 1000 bulan. Subhanallah. Ini hanya terjadi buat umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 4, ja'alallahu siyamahu faridah. Biasanya kalau puasa itu sunnah untuk membersihkan hati. Akan tetapi khusus Ramadan ini dijadikan oleh Allah fardu. Kutiba. Kutiba itu dicatat. Kalau yang mencatat itu Allah, berarti catatannya itu azim, berarti hukumnya wajib. Ya. Kemudian as-shaum wasyam itu sama saja, ya. Soma yasumu sauman wasyaman. Bon. Wa qiyamalailihi tatawuan. Yang nomor 5, barang siapa qiyamul lail di malam hari, baik itu berbentuk taraweh atau berbentuk ibadah-ibadah yang lain, baik itu membaca Al-Quran, dicatat oleh Allah sebagai tatawwu', ibadah yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwah. Barang siapa bertakorup kepada Allah dengan satu perbuatan kebaikan, baik berbentuk sedekah, membaca Al-Quran, silaturahmi, itikaf di masjid, majelis daras, dan sebagainya, dicatat seluruhnya oleh Allah seperti ibadah fardu. Lalu kalau yang fardu bagaimana? Nomor 7. Waman adda fihi faridatan. Barang siapa melakukan ibadah fardu, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Sama dengan melakukan 70 kali lipat daripada ibadah fardu di luarnya. Subhanallah. Nomor 8. Wa huwa syahrus sabri was sabru sawabuhul jannah. Bulan Ramadan nomor 8 adalah bulan
kesabaran, sabar merangi hawa nafsunya sendiri, sabar menghadapi ujian dan cobaan, sabar menghadapi tantangan hidup. Wasabru thawabul jannah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar, khususnya orang miskin yang tidak punya beras karena diwajibkan puasa, tenang ya. Tidak tidak kelihatan miskinnya karena sama-sama puasa. Orang kaya ya begitu. Kalau puasa menjalankan atau merasakan kelaparan, oh ternyata lapar seperti ini. Nomor 9, wasyahrul muasah. Ya, bulan introspeksi, bulan mawas diri, bulan supaya tahu adil, namanya syahrul muasah. Karena apa? Ya, karena orang itu kalau puasa, ngerti kalau puasa itu mesti hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan penguasa, beda dengan bekerja, beda dengan tolong menolong. Memang nulunginya semangat, ya. Tapi ya gitu, pulangnya kalau enggak dikasih duit ya marah. Itu namanya tidak menolong 100%, ya. Tapi ada nulungnya, ada mentungnya, ya. Wasyahrul muasa. Nomor 10. Wasyahrun yazdatu fihi rizqul mu'min. Di tempat yang lain yuzatu fihi rizqul mu'min. Bulan yang berkah, di situ rizki orang mukmin cepat bisa bertambah. Nomor 11, manfaat torofihi, barang siapa memberi buka, memberi makan orang yang puasa ketika buka. So iman kana maghfiratan lidunubih wa idqa raqabatihi minan nar. Kalau orang diberi rizki, bisa sedekah, ya, bisa memberi berbuka atau makan bersama ketika buka, satu, dosanya diampuni. Nomor 2, memerdekakan dia dari api neraka. Ada catatan dari Allah, di jidatnya ditulis atik minan nar, ini orang yang merdeka dari siksa api neraka. Nomor 12, wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyang qusa min ajrihi syai'un. Dan ketika dia sudah melakukan memberikan sedekah kepada temannya, pahalanya puasa orang tersebut dilipat gandakan persis seperti orang yang puasa itu tadi, yang diberi buka itu tadi. Jadi kalau kita memberi buka orang 100, kita seakan-akan diri kita puasa 100 kali. Akhirnya orang-orang pada mikir, wah kalau begitu enak ya, enak jadi orang kaya, bisa ngasih berbuka, pahalanya berlipat-lipat. Kalau begitu caranya nanti kita tidak kebagian surga, kata sahabat. Qalu laisa kulluna najitu ma yuftirus shaim. Wahai Rasulullah, tidak semua kita bisa memberi buka orang yang berpuasa, kita banyak yang miskin wahai Rasul. Rasulullah dengan bijaknya menjawab, yu'tillahu hadzas sawaba man fattara shaiman ala tamratin au syarbati ma'in au madaqqati labanin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan memperoleh pahalanya walaupun orang itu memberi
buka walaupun 1 biji kurma. Ya. Mungkin kalau sekarang harganya ya Rp1.000, walaupun 1 biji kurma senilai Rp1.000. Atau ausar batimain, atau 1 gelas, ya 1 botol gelas aqua itu boleh. Au madakoti labanin, atau 1 centong atau 1 teguk susu. Kalau susu kemasannya kan kecil gini ya. Yang nomor 13, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Inilah bulan yang luar biasa. Di hari-hari pertama turun rahmatnya Allah. Di pertengahan Ramadan turun ampunan Allah. Akhir Ramadan Allah membebaskan semua orang yang berpuasa dari api neraka. Yang nomor 14, man khaffafa ala mamlukihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Barang siapa punya budak, punya pembantu, punya bawaannya, karena bulannya itu bulan puasa, maka memerintah pekerjaan seringan mungkin, segampang mungkin. Mungkin bisa jadi kalau jam 11 sudah selesai, kalau sudah capek boleh istirahat, tidur dulu 1 jam, tidak apa-apa. Maka pesan Rasulullah yang terakhir, fastakthiru fihi min arba'i khisal. Maka perbanyaklah di dalam selama bulan Ramadan itu 4 hal. Ialah yang pertama membaca syahadat, yang kedua membaca istighfar, yang ketiga mintalah surga, yang keempat mintalah jauhkan dari neraka. Gusti Allah tuh kalau disebut namanya dia seneng, kalau diminta dia seneng, ya. Maka ucapan ini terkenal sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sejak zaman para sahabat, ya, sejak zaman tabiin, tabiin sampai sekarang ini diwariskan dari anak ke cucu, cucu ke buyut, buyut ke cangga sampai sekarang ini. Semuanya pada apal asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.